Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulah ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meyakini apa yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kita meninggal dunia mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman dan keadaan takwa kepada Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya diberi husnul khotimah dan di atas puncak-puncak amal kebaikan. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pemilihan umum bukan yang bikin pilu, akan dilaksanakan insya Allah tanggal 14 Februari. Baik itu pilpres pemilihan presiden atau pemilihan legislatif bukan pilek koncone flu, atau pemilihan DPD akan dilaksanakan tanggal 14 Februari. Banyak jago-jago calon-calon, baik itu yang presiden, yang DPD, DPR RI, DPD, DPRD tingkat 1 dan 2 yang sudah memberikan berbagai macam janji-janji atau mungkin berusaha untuk mencari pendukung pemilih sebanyak-banyaknya pada masa kampanye. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tahu enaknya jabatan. Sebagian anggota DPR pernah diwawancarai apa yang diterima oleh setiap anggota DPR RI. Yang pertama, gaji sebulan 2 kali. Dengan gajinya sebulan pengen 30 harian berarti, atau pengen 4 namanya pekanan. Berbagai macam tunjangan, tunjangan apa Bu? Nunjang, atau fasilitas apakah itu perumahan, kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga kalau dilihat pada kenikmatannya memang sangat-sangat nikmat. Tetapi di balik nikmat itu ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Sehingga dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, innakum satahrisuna alal imarati. Sesungguhnya kalian itu sangat pengen kepada suatu jabatan, apakah yang paling rendah
Jadi nomor ketua RT RW sampai lurah presiden, tetapi satakununa adamatan yaumal qiyamah, itu akan menjadi penyesalan besok pada hari kiamat bagi yang tidak amanah. Bagi yang amanah, maka jabatan itu akan bisa melambungkan derajatnya, meninggikan derajatnya sampai pada makom-makom yang tinggi. Salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat adalah al-imamu al-adil, imam pemimpin, entah itu lurah, camat, presiden, atau raja atau apapun yang mereka berbuat adil, itu adalah jabatan yang tinggi kalau bisa amanah. Sebaliknya yang tidak bisa amanah akan diselamkan, akan dihinakan di neraka yang paling dahsyat. Maka Bapak Ibu, seandainya sebagian kita ini suatu saat dijadikan Allah sebagai pejabat, menduduki jabatan-jabatan, hendaklah kita bisa menunaikan dengan amanah. Jangan hanya mengejar pada kenikmatan dunia, tapi hendaklah kita menunaikan atau mencari kenikmatan besok di akhirat dengan menjadi pejabat-pejabat yang amanah, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman, Nabi Daud, atau pada zaman Nabi. Setelah Nabi Seto wafat, kemudian diganti oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali yang mendapatkan julukan Khulafaur Rasyidin al-Mahdi, yaitu pengganti Rasul, menjadi pejabat-pejabat yang mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga beliau bisa bertanggung jawab besok di akhirat. Tentang bab masalah jabatan, kalau kita urutkan dari awal-awalnya, ketika Allah menciptakan bumi, kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Tetapi apa yang terjadi? Mereka banyak yang saling bermusuhan, saling berperang, menumpahkan darah, ya. Terus kemudian mereka dibinasakan oleh Allah. Terus kemudian Allah akan mengganti dengan manusia, ya. Maka ketika itu Allah memberitahukan kepada malaikat, wahai malaikat, aku Allah akan menciptakan penggantiku, khalifahku di bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah berfirman, wa in qala rabbuka lil malaikah, dan ketika Tuhan Ta'ala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, ini jailu fil ardi khalifah, sesungguhnya aku Allah akan menciptakan khalifah di bumi. Apakah Allah nggak kuasa? Oh, kuasa. Itu cuma untuk memberikan suatu ujian. Jadi Allah yang menciptakan bumi, sehingga bumi miliknya Allah. Terus diberikan khalifah atau pengusaha kepada manusia. Lah karena malaikat itu sudah pernah menyaksikan orang atau makhluk yang ada di bumi sebelumnya yang suka menumpahkan darah, maka malaikat kemudian matur kepada Allah, qalu atas alufiha, apakah engkau ya Allah akan menjadikan makhluk-makhluk yang yusidu fiha, orang yang dia itu sukanya membuat kerusakan, sukanya maksiat, asyiqotimah, dan sukanya itu menumpahkan darah atau berperang saling membunuh. Lah Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuasa,
ya. Wa nahnu sabiqu bihamdika, dan kami malaikat ini adalah makhluk-makhlukmu yang selalu bertasbih dan memuji kepadamu. Artinya malaikat sebaiknya enggak usah saja ya Allah, kami saja malaikat yang selalu bertasbih kepada Engkau, ya. Kemudian katakan, oh malaikat enggak begitu, ya. Ini aklamu malah taklamu, ya memang apa yang tadi seperti tadi, aku Allah itu lebih tahu dari apa yang engkau tidak tahu. Memang yang namanya manusia itu ada sisi negatif, ada sisi positif, ya. Yang malaikat cuma pada sisi negatifnya, ya. Bapak Ibu, kita harus memahami, menerima apa yang ditetapkan Allah, apalagi pada hal-hal yang mungkin kita tidak suka. Di balik hal-hal yang kita tidak suka itu ada banyak hikmah-hikmahnya. Contoh, ketika Allah kasihan kepada kita sakit, mungkin kita merasa susah, awak kok jelurah-loro gue, mari pileke, tukul watu dan sebagainya. Ya pada Bapak Ibu, di balik sakit itu ada banyak hikmahnya. Di antaranya sakit itu bisa menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi kembali ke sini, Allah dan yang lebih tahu dibanding dengan makhluknya. Sehingga kemudian nanti Allah jadikan Adam, kakek moyang kita, untuk menjadi khalifah di bumi, yang tugasnya adalah memimpin, memakmurkan makhluk-makhluk yang ada di bumi supaya mau beribadah menyembah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Adam mempunyai beberapa anak, kemudian mempunyai beberapa keturunan dan seterusnya sampai pada zaman kita ini, ya. Sehingga pada zaman kita dunia ini terbagi dalam berbagai macam daerah-daerah atau negara-negara, ya. Masing-masing negara punya namanya pemimpin, apakah itu presiden atau sultan atau raja atau kaisar atau yang lainnya. Yang kemudian di bawah presiden ada gubernur dan seterusnya, yang mereka lagi menempati suatu jabatan-jabatan. Dalam pilpres kali ini Bapak Ibu, kita tahu paslonnya 3, ya. Pak Anies dan Caimin, Pak Prabowo dan Gibran, dan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Lah siapa kira yang jadi? Yang jadi adalah yang dipilih Allah Ta'ala. Sedangkan kita orang itu cuma kelihatan, cuma ikhtiarnya saja. Hakikatnya sudah ditetapkan Allah. Presiden Indonesia untuk tahun 2020 sampai 2029, ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-26, Allah berfirman, Qul katakanlah wahai Rasulullah, mengakuilah bahwa Allahumma ya Allah, Allah adalah malikal mulki, Allah itu adalah pemilik kerajaan atau kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, Allah akan memberikan kerajaan dan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Wa tanzilul mulka mimman tasha, dan Allah akan mencabut kekuasaan dari orang yang dikehendaki. Kalau sudah pada titik wancinya untuk lengser panggil, seperti itu, maaf saja Pak Anto atau Pak Karno, setelah 32 tahun Pak Anto atau Pak Karno kurang lebih 21 tahun, ya tetap lengser, ya. Atau di negara lain juga begitu, di Amerika, ya, atau di tempat lain. Kalau udah lengser, ya lengser, nggak akan bisa kembali.
wa tu'izzuman tasa, dan Allah akan memuliakan orang yang dikehendaki. Siapapun, kapanpun, dimanapun, dengan status apapun, ada dimuliakan Allah, tidak ada yang dapat untuk merendahkan. Dan sebenarnya batu diluman tasa, Allah akan merendahkan, menghinakan siapapun yang dikehendaki, meskipun dia seorang raja, seorang raja ataupun yang lainnya. Ya, ada suatu negara, saya akan lupa namanya, di Eropa, presiden itu dibuang di tempat sampah oleh rakyatnya. Saya saking mangkelnya rakyatnya, pengen dibuang di tempat sampah, itu kan suatu penghinaan, ya. Kemudian biar di tangan segala kebaikan Ibu, kita nanti ya setelah pilpres harus bertawakal kepada Allah. Siapapun presidennya, siapapun anggota DPR dan seterusnya, itu sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Kemudian kita harus semakin waspada dengan adanya tadi jabatan-jabatan yang besok akan dimintai pertanyaan di hadapan Allah. Kemudian bagi orang-orang yang dipilih Allah menjadi pejabat, menjadi presiden atau gubernur atau yang lainnya, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka untuk berbuat adil, bukan semena-mena, bukan sak senenge dhewe, ya. Maka di dalam surat Shad, surat yang ke-38, ayat yang ke-26, lewat perannya atau kisahnya Nabi Daud. Nabi Daud adalah seorang nabi sekaligus seorang raja. Terus Allah berfirman kepada Daud, ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sesungguhnya aku telah menjadikan kamu sebagai khalifahku, penggantiku untuk bumi di bumi ini. Fakum bainan nasi bil haqqi, maka hukumilah, tetapkanlah, ya, aturlah mereka di bumi itu dengan hak. Hak itu apa? Hak itu benar, ya. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Menetapkan berbagai macam keputusan, sekarang undang-undang, peraturan pemerintah atau yang lainnya, yang hak yang dapat memberikan berbagai macam kemaslahatan kepada rakyat-rakyatnya. Lawan hak adalah dolim. Dolim adalah tidak benar, yang itu kalau dilakukan akan menimbulkan berbagai macam keburukan-keburukan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Uang negara dianggap uang sandiri, kemudian timbul namanya korupsi dan lain sebagainya. Wala tattabi'il hawa, kamu jangan mengikuti hawa nafsumu, ya, atau sakarmu, jangan. Kenapa? Ayuhkan sabilat, maka jika kamu mengikuti hawa nafsumu, kamu akan berada dari jalannya Allah. Contohnya pada waktu Fir'aun berkuasa jadi raja di Mesir, ya. Dia mengikuti hawa nafsunya setelah didukung oleh berbagai macam elemen, ya. Kemudian Fir'aun menjadi raja yang semakin kokoh, semakin kuat, kemudian sampai menyombongkan diri, mengatakan, wahai rakyatku, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, merasa sebagai Tuhan. Itulah Fir'aun, ya. Padahal Tuhan sebenarnya adalah Allah Ta'ala, dan itu menjadi suatu perbuatan yang sangat-sangat besar dosanya. Jadi Bapak Ibu,
kepada para pejabat ya, yang menduduki berbagai macam jabatan. Kita sampaikan, panjenengan harus berusaha menjadi pejabat-pejabat yang amanah, menjadi pejabat-pejabat yang menetapkan segala keputusan dengan benar. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu, karena kalau tidak akan menjadi suatu kezaliman. Kemudian setelah para pejabat itu menetapkan berbagai macam ketetapan dengan hak, maka sebagai rakyat, sebagai pengikut atau penduduk, kita wajib untuk taat kepada pejabat-pejabat yang adil. Kenapa? Karena dengan kita taat pada pejabat yang adil akan timbul namanya kemaslahatan. Maka di dalam surat An-Nisa surat yang keempat ayat 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa atiu rasul, dan kamu taat kepada Rasul. Jadi taat itu wajib kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah yang Maha Rahman dan Rahim tidak akan menetapkan suatu perintah kecuali untuk kebaikan hambanya, tidak akan menetapkan suatu larangan untuk kemaslahatan hambanya ya. Wa ulil amri minkum, dan yang memegang peran di antara kamu ya. Yang namanya manusia kadang benar, kadang salah. Kita bahas siapapun termasuk pada zaman Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Lah ketika pejabat-pejabat itu benar, mari kita taati. Ketika salah, mari kita ingatkan. Ketika Abu Bakar dinobatkan jadi khalifah atau pemimpin setelah Rasul, kemudian Abu Bakar berpidato ya, wahai rakyatku, engkau angkat aku sebagai khalifah. Aku ini adalah manusia biasa yang bisa salah, bisa benar. Jika aku benar, maka dukunglah aku. Tapi jika aku salah, maka ingatkanlah aku. Ya. Maka ada sebagian sahabat yang kemudian berdiri, Pak, langsung mengeluarkan pedangnya, ya, berkata, wahai Abu Bakar, jika kau benar, kau akan aku dukung. Jika kau akan aku luruskan dengan pedangku ini. Kau tengah Abu Bakar di depan pejabat yang sedang dilantik. Kira-kira zaman ini belum langsung ditembak. Nah, kenapa begitu? Karena kalau ada pejabat yang adil kita dukung, nanti sama-sama masuk ke dalam surga. Sebaliknya ada pejabat yang sakok, kita nggak mengingatkan, akan sama-sama masuk ke dalam neraka. Makanya pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ya, memerintahkan, mengajak pada kebaikan supaya timbul berbagai macam manfaat, dan nahi mungkar yang harus dicegah supaya tidak terjadi kemaslahatan atau kerusakan ya. Kemudian fa'in tanaza'tum, maka jika terjadi perselisihan yang namanya manusia punya pendapat yang berbeda-beda ya. Si A pendapatnya ke utara, si B ke selatan, tujuannya sama untuk baik, tetapi caranya beda. Maka ketika terjadi perselisihan, farudduhu ilallahi wa rasulihi, maka kembalikan, lihatlah apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasul di dalam Quran dan hadis itu hukumnya bagaimana ya. Jika kalian dalam menetapkan hukum itu
sudah mengembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala, maka kalian akan mendapatkan berbagai macam kemaslahatan. Contoh pokoknya bab masalah kebijakan umum dalam menetapkan kegiatan ekonomi, ya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Terus membuat suatu aturan-aturan untuk kemaslahatan. Dan jika itu masyarakat, ya mari kita dukung, ya. Sekali lagi, kalau akan menimbulkan masalah harus kita cegah sehingga nanti antara yang dipimpin dan yang memimpin bisa masyarakat masuk ke dalam surga, ya. Kemudian semua masalah akan menjadi maslahat karena dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, kalau tidak dikembalikan kepada Allah Ta'ala, sehingga terjadi perdebatan sampai karena emosinya anggota Dewan DPR RI sama padu sama perang sampai melemparkan kursi itu gara-gara beda pendapat. Harus kita hindarkan ini. Kita sebagai orang beriman harus lebih amanah, harus lebih persuasif, harus lebih baik dibanding dengan yang lainnya, sehingga nanti kita akan mudah untuk mempertahankan di hadapan Allah. Kemudian Bapak Ibu, kekuasaan atau jabatan itu sebagai suatu ujian, ya. Ketika Nabi Sulaiman dijadikan raja yang sangat-sangat kuasa untuk menguasai manusia, jin dan lain sebagainya. Terus suatu saat burung hudhud itu lapor kepada Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman itu di sana ada kerajaan namanya negeri Saba yang diatur oleh seorang ratu atau wanita namanya Bilqis, yang dia itu mengajak rakyatnya untuk menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga kita Bapak Ibu, itu harus diingatkan, ya. Terus kemudian gimana caranya? Ya harus diperangi, ya. Kalau bapak-bapak yang pernah belajar sosok main catur nek rajane pun kesekat mati lakon dadi kalah. Meskipun cik duwe beteng atau dan sebagainya. Dan juga simbol kekuasaan itu adalah singgasana. Sehingga Sulaiman perintahkan kepada seluruh pasukannya dari jin, manusia dan banyak untuk mengambil singgasananya Bilqis ke tempatnya Nabi Sulaiman. Kemudian mereka Nabi Sulaiman berkata kepada tentaranya, siapa yang bisa mengangkat singgah Bilqis ke sini? Kemudian jin Ifrit berkata, Nabi Sulaiman, saya bisa membawa singgah ke sini sebelum engkau pergi dari tempat dudukmu. Itu dari kalangan jin. Terus dari kalangan manusia berkata, kolani tahu ilmu kita. Ada orang namanya Hakim Bilqiyah. Dia adalah seorang manusia yang mempunyai doa yang mustajab, ya. Di bawah Allah kemudian dikatakan anak anikabi kolan ayat atau nilai atau bukan. Kalau Efek berkata aku mampu untuk mendatangkan sehingga sebelum ini saya itu mampu untuk mendatangkan singgasana sakedeping netro sekejap mata, ya. Kemudian dia dengan berdoa singgasana itu kemudian langsung berada di depannya Nabi Sulaiman. Kira-kira Bapak Ibu, kalau yang jadi raja kita, kira-kira kita terus gimana? Wah, saya ini raja di raja, ya. Semua makhluk tahun depan. Dan ini namanya orang-orang yang sombong. Ya, tapi kalau zaman nggak begitu.
Dengan ada itu kemudian dia semakin tahu ini semua adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Aku Sulaiman diberi kekuasaan dapat memerintah kepada manusia. Jin dan itu bukan kehebatan saya, bukan. Ini adalah fadilah. Kalau kata padaku lihat luani akhir aku untuk menguji kepadaku apakah orang yang itu siapapun yang jadi pejabat dengan wilayah yang dia kuasai, jadilah nanti sakuran lagi jadi bupati seperti satu kabupaten, jadilah berarti satu negara. Semakin luas wilayahnya akan semakin banyak tanggung jawabnya. Dan siapapun yang jadi pejabat harus waspada. Yang pertama, jabatan itu bukan prestasimu, tetapi panggilan kepada kamu untuk uji kamu. Apakah kamu termasuk pejabat-pejabat yang bersoal pejabat-pejabat yang subur, ya? Lah nanti yang orang-orang yang subur akan ditambah nikmat-nikmatnya, dimuliakan di dunia sampai di akhirat, ya. Presiden, gubernur, ya, bupati dan sebagainya yang mereka buat adil, ketika dia lengser akan disanjung oleh manusia, oleh masyarakat. Sebaliknya pejabat-pejabat yang kubur maka ketika lengser akan dihinakan oleh rakyatnya. Misalnya harus berusaha untuk mensyukuri apapun yang pada termasuk jabatan. Terus kalau kita lebih luaskan, termasuk jabatan sebagai presiden rumah tangga, sebagai bapak-bapak yang jadi presiden rumah tangga, monggo berusaha untuk menjadi presiden rumah tangga yang lebih amanah, yang lebih bersyukur supaya rumah tangga kita dijadikan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kemudian doa itu kita semuanya berdoa supaya kita diberi pejabat-pejabat yang amanah, pejabat-pejabat yang mau mengenal kita dan mau mengenal Allah, sehingga kita semua bisa masuk ke dalam surga bersama pejabat atau pimpinan kita dari akhirat. Amin. Demikian yang saya sampaikan, pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal hakim. Dengan majelis subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.